Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Romsin dari Kabupaten Bekasi, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam hal ini saya bersama Bapak Aris Perdana SPDI akan membuat aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah yang telah kami laksanakan pada tanggal 23 Agustus tahun 2024 pada jam 9 pagi sampai dengan selesai, yang bertempat di SDN Sindang Jaya 02. Bapak Ibu incang-incingnya babe sekalian, perkenalkan fasilitator angkatan 11 Bapak Kusman Subarja MPD dan Bapak Abdul Rosid MPD, pengajar praktik angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Bekasi. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata, saya sebelumnya membuat PPT dan rancangan tindakan untuk aksi nyata itu sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang dari pembuatan aksi nyata, di mana yang melatar belakangi pembuatan aksi nyata ini adalah murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan mereka sendiri. Rancangan tindakan aksi nyata berikutnya adalah tujuan dari aksi nyata itu sendiri, yang mana tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, adapun tolak ukur untuk pembuatan aksi nyata. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Rancangan berikutnya adalah lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, membuat perencanaan aksi nyata dan mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah. Yang ketiga, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat dari nilai-nilai kebijakan universal yang dirumuskan dan diputuskan bersama untuk diterapkan dan dilaksanakan secara bersama. Yang keempat, melakukan sosialisasi baik melalui media visual maupun media sosial sekolah agar diketahui seluruh warga sekolah. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati secara bersama. Dan lini masa yang terakhir adalah melakukan evaluasi, apresiasi, dan tindak lanjut pelaksanaan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Untuk membuat aksi nyata, saya dengan Pak Aris membutuhkan beberapa dukungan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, rekan sejawat. Dan yang ketiga, dukungan dari rekan-rekan guru baik di forum KKG dan forum PGRI. Rancangan pembuatan aksi nyata yang berikutnya adalah membuat keyakinan kelas. Dan alhamdulillah saya bersama murid-murid telah membuat suatu kesepakatan dan keyakinan kelas yang mana mudah-mudahan akan kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun hasil keyakinan kelas yang telah kami buat adalah setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa nyaman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain,
berkomitmen terhadap setiap tugas, serta senantiasa membantu sesama warga sekolah. Adapun hormat, kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dari segi bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan secara bersama-sama dan gotong royong. Baiklah, berikut ini merupakan kegiatan aksi nyata di sekolah mengenai pemahaman budaya positif pada modul 1.4. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata budaya positif modul 1.4. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Sindang Jaya 02 Bapak Ismail Bejuri SPDI dan Bapak Kepala Sekolah SDN Sindang Jaya 04 Bapak Canda Suryaganda. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri sebagai pembawa acara, yaitu Jida Mustafa dari SDN Sindang Jaya 02. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara aksi nyata budaya positif modul 1.4. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ketiga sambutan-sambutan, keempat pemateri, dan lima penutup serta doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara aksi nyata budaya positif modul 1.4 ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak dan Ibu guru untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Musik. Ayo, Mah, dikit mah. Ada lagunya. Hiduplah Indonesia Raya. Terakhir video jam itu berarti ya? Itu berarti ya? Putus.
berikan kepada Bapak Ismail Maiduri SPDI. Kepada teman dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan karya salam mudah-mudahan bermanfaat kepada bisa kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan umatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Singkat Jaya Bapak Surya Kakanda, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Presiden Sidang Jaya 02 dan Sidang Jaya 04. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan bersama-sama dalam rangka aksi nyata Lokakarya. Saya tidak akan panjang lebar, cuma saya harapkan bagi guru penggerak ini bisa bergerak dan juga bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa mengharapkan nanti di kemudian hari pendidikan kita akan lebih maju lagi. Ini ya. Siap, dibedah. Orang bunyi. Saya ulangi. Mudah-mudahan pendidikan yang akan datang, ya, mati lagi. Batik gimana Bu? Batik. Matiin dulu. Waktunya ini. Batiknya aku. Ya udah, langsung aja dah. Kedengeran ini ya, berarti ya? Iya. Hah? Ya udah ya. Tapi buat materi nanti. Tuh, bunyi. Mudah-mudahan setelahnya ada acara-acara seperti ini, pendidikan kita akan lebih maju lagi, ya, akan berkembang dan bisa mengembangkan dan menghasilkan yang lebih baik lagi. Saya tidak akan panjang lebar karena waktunya juga terbatas dan kurang lebihnya mohon merupakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Harapan kami hanya satu, nantinya bisa membuahkan hasil yang baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan peserta ini berhasil dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Chandra Surya Ganda SPD. Kepada beliau kami persilakan. Mana batik mana? Nomornya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya nanya, baterai ada 4, 2 lagi nggak ada, pakai listrik. Yang selain saya.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dan memang sengaja dikondisikan dalam acara mungkin semacam destinasi ya, yang topiknya budaya positif support. Nah ini mungkin ini adalah merupakan bagian kecil dari program-program yang diprogramkan oleh pemerintah, terutama kepada rencana dan program guru penggerak. Menghormati rekan-rekan guru kepala sekolah SD Negeri Sindang Jaya 04 yang alhamdulillah sudah hadir dan bisa mengikuti undangan dari peserta guru penggerak, yaitu Pak Romsin dan Pak Aris yang dari SD Sindang Jaya 02 dan SDN Negeri Sindang Jaya 04 yaitu Pak Aris. Nah dalam hal ini mungkin program yang direncanakan oleh pemerintah untuk menjadi bagi terutama para pegawai khususnya guru yang punya keinginan untuk maju dan mengikuti program pemerintah, karena apapun yang direncanakan oleh pemerintah tentunya ini merupakan suatu hal yang baik dan kita sebagai objek yang harus mengikuti dan mengimbangi apa program dan rencana yang diprogramkan oleh atasan-atasan kita. Mudah-mudahan acara dan seluruh pelaksanaan dari awal sampai akhir tidak ada kendala yang berarti, dan walaupun ada kendala-kendala mudah-mudahan mudah dilewati dan dijalani. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat dan selamat berjuang juga kepada kedua panelis dan peserta guru penggerak dari SD Sindang Jaya 02 yaitu Pak Romsin dan SD Negeri Sindang Jaya 04 Pak Aris Perdana. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan nanti di akhirnya sesuai dengan harapan, baik harapan dari pemerintah, harapan diri peserta dan harapan semua teman-teman, serta objek yang paling utama adalah sasaran pendidikan kita lebih maju dan kepada peserta didik. Demikian tidak banyak yang saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh dari perwakilan Dewan Guru, yaitu Ibu Aja Mursidah SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Mari saya beli. Yang masukin ke kuping, dan yang mereka itu, leader saya mah ada. Salah. Emang udah dipegang saya? Enggak, kayak pilot deh itu. Enggak, sini bukannya di tengah. Kakaknya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Sindang Jaya 02 yaitu Bapak Ismail Baizuri SPD, dan juga yang sangat saya hormati yaitu Kepala Sekolah SD Sindang Jaya 04 yaitu Bapak Chandra
Surya Ganda SPD, dan juga yang sangat saya hormati yaitu para dewan guru yang alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibul Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berkumpul dalam acara budaya positif sekolah untuk guru penggerak yang alhamdulillah dari SD Sindang Jaya 02 yaitu Bapak Romsin SPD, dan dari Sindang Jaya 04 yaitu Bapak Aris Perdana SPDI. Alhamdulillah beliau terpanggil untuk melaksanakan guru penggerak, yang mana kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bahwa program pemerintah diadakan guru penggerak yang intinya ingin membangun supaya lebih maju lagi dalam bidang pendidikan, dan mudah-mudahan kita semua, kalau sekarang Bapak Romsin dan Bapak Aris sudah melaksanakan salah satu wacana dari pemerintah yaitu melaksanakan guru penggerak, dan kita mudah-mudahan kita dukung supaya beliau nanti mendapatkan hasil yang memuaskan, dan mudah-mudahan lulus dengan sempurna, dan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan menjadi membawa pendidikan yang lebih maju lagi untuk lingkungan kita terutama. Dan tentunya kita sebagai dewan guru semua yang hadir pada hari ini, kita juga ya mungkin kalau seandainya nanti ada kesempatan buat kita untuk melaksanakan program yang ya mudah-mudahan kita sebagai dewan guru semuanya ikut mudah-mudahan kita semua sebagai dewan guru ikut berpacu dalam melaksanakan program pemerintah yaitu wacana budaya positif sekolah, yaitu melaksanakan guru penggerak. Dan insya Allah mungkin nanti kita sudah lihat masing-masing bahwa ada pendaftaran entah di tahun ini ya, insya Allah ada pendaftaran di tahun ini yaitu pada tanggal angkatan 12 insya Allah, yang mudah-mudahan kita bergerak untuk mendaftar sehingga program pemerintah yang sudah berjalan ini semakin maju gitu tentunya. Ya mudah-mudahan kita berdoa buat teman kita Bapak Romsin SPD beserta Bapak Aris SPDI, mudah-mudahan dalam melaksanakan program yang diprogramkan oleh pemerintah, mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan, dan kita sebagai guru mudah-mudahan ikut mengikuti langkah-langkah berikutnya. Ya mungkin hanya sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas semua sambutannya. Untuk acara yang keempat, kita langsung pada bapak materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Romsin SPDI.
kepadanya kami persilakan. Cabut. Oke, terima kasih untuk Ibu Moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Udah tahu Pak, saya berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah dalam surga tanpa hisab. Amin. Ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Jaya 02, Bapak Ismail Jaiguri. Alhamdulillah telah hadir saudara kita. Yang saya hormati Bapak Chandra Surya Ganda selaku Kepala Sekolah SD Jaya 04. Alhamdulillah beliau juga telah hadir kita bersama. Dan yang saya hormati para dewan guru baik dari SD Jaya 02 ataupun SD Jaya 04 yang alhamdulillah mengikuti sosialisasi aksi nyata pada budaya positif sekolah pada modul 1.4 program guru penggerak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan materi, saya ingin memberikan gambaran sedikit atau mensosialisasikan apa itu guru penggerak. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena di cabang guru khususnya, apalagi di sekolah Jaya 04 atau 02, banyak guru yang tidak minat dengan program guru penggerak. Kita di cabang guru kalah dengan Wargebo. Wargebo itu antusias dan peserta banyak. Artinya, jika melihat fenomena tersebut tidak menutup kemungkinan kepala sekolah berikutnya nanti jika di cabang guru akan diisi orang Wargebo. Karena memang guru penggerak itu adalah disiapkan oleh pemerintah untuk menjadi kader terus regenerasi kepala sekolah dan pengawas. Termotivasi untuk mendaftarkan guru penggerak. Dan alhamdulillahnya pada Agustus ini angkatan 12 akan dibuka. Kalau nanti teman-teman mau mendaftar, saya siap bimbing teman-teman sekalian. Termasuk pertanyaan-pertanyaan pun sudah saya simpan. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada diseminasi kali ini tentang budaya positif sekolah. Diseminasi itu adalah pemahaman tentang budaya positif sekolah. Kenapa budaya positif sekolah? Karena memang sekolah adalah kader mencetak karakter atau budi pekerti peserta didik. Ya. Dalam sedikit lama. Jadi budaya sekolah itu adalah pembiasaan atau nilai-nilai atau karakter atau adab siswa yang baik-baik yang dibentuk setiap hari sehingga menjadi pembiasaan yang akhirnya menjadi budaya. Dan budaya ini jika sudah terbentuk akhlak yang jika sudah terbentuk ini akan merubah karakter peserta didik, ya, baik karakternya, baik adabnya, adab kepada siswa, adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada sesama. Nah ini penting kita lakukan di sekolah karena memang tadi saya sampaikan bahwa sekolah itu adalah kader penerus bangsa. Ya, kalau budaya sekolah, budaya positif tidak dikembangkan dari saat ini, kita khawatir kedepannya masa depan bangsa tidak dijamin. Ya, apalagi sekarang kita lihat peserta didik kita dari bahasa juga bahasa binatang yang sering keluar, ya, sebetulnya ini tidak elok untuk peserta didik kita. Baik. Nah ini contoh-contoh budaya sekolah, ya, adanya yasinan Jumat, tangan guru, ya, ini salah satu bentuk rasa hormat murid kepada guru, ya. Selanjutnya ini gotong royong, dulu pernah kita lakukan pada saat pindahin tempat parkir ke belakang itu.
dan ini sama gotong royong peserta kita dalam membersihkan lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu pembiasaan-pembiasaan yang harus kita terus lakukan di sekolah agar terbentuk budaya positif di sekolah. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita akan melakukan budaya positif di sekolah sehingga membentuk karakter peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ada 8 tema yang akan saya sampaikan. Namun pada kesempatan ini akan saya bagi 2 dengan Pak Aris, saya 4 tema dan Pak Aris 4 tema. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu adalah pembelajaran, pola pembelajaran pengelompokan. Biasanya di kelas itu kan ada siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran, ada yang sedang dan ada yang cepat. Jika materinya kita samain, maka yang lemah ini akan tertinggal. Nah, perlunya agar pencapaian dan juga pembelajaran bisa tercapai dengan baik, baik yang lemah dalam daya pikir, baik yang sedang ataupun yang cepat bisa sampai dengan tujuan pembelajaran, maka dibuatlah metode pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil di dalam kelas, ya. Yang mana tujuannya agar menciptakan atau mewujudkan profil belajar Pancasila, ya. Jadi dari PMM ini, kurikulum PMM ini, kita akan mengenal tentang profil belajar Pancasila. Sebelumnya kita tidak tahu, sebelum dikenalkan tentang profil belajar Pancasila, ya. Ada 6 profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini terhubung dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwasanya setiap siswa diharapkan mempunyai iman dan takwa atau kepercayaan kepada Tuhannya. Ya, karena berdasarkan sila pertama Pancasila, setiap warga negara yang hidup di Republik Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jika ada warga Indonesia yang tidak percaya sama Tuhan yang Maha Esa, maka tidak diizinkan atau tidak boleh tinggal dan menetap di Indonesia. Nah, harapannya profil pelajaran Pancasila semua siswa beriman, bertakwa dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri di sini artinya maksudnya siswa harus belajar mandiri, tidak mencontek. Biasanya kan kebiasaan kita di kelas itu siswa nggak paham, setelah nggak paham ketika dikasih soal dia malah nyontek, ya. Jadi diharapkan profil pelajar Pancasila itu siswa dapat mengerjakan tugas-tugas secara mandiri sehingga membangkitkan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya pada profil pelajar Pancasila ada yang bernalar kritis. Siswa yang bernalar kritis itu adalah siswa yang mampu menganalisis, mampu menganalisa informasi-informasi yang diperoleh, baik dari temannya, baik dari guru, baik dari pihak-pihak lain. Ya, yang mana tujuannya agar memacu daya hayal mereka, filosofi mereka, angan-angan mereka tentang sesuatu yang menjadi topik pembicaraan itu, sehingga mereka bisa mengkritisi, bisa berangan-angan, ya, berpikiran maju, sehingga mereka dapat menciptakan suatu ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa diharapkan. Selanjutnya pada topik pelajaran Pancasila kita mengenal tentang berkebinekaan global. Artinya saat ini kita berada pada zaman globalisasi, yang mana tidak menutup kemungkinan adanya budaya-budaya asing masuk ke Indonesia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila mampu menyaring budaya-budaya negatif yang masuk dari luar untuk ditangkal oleh mereka dengan tidak menghilangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi mereka bisa menyaring nih budaya dari luar nih.
wah ini bagus nggak? Kalau bagus mereka ambil, kalau jelek mereka tinggalkan tanpa meninggalkan identitas budaya atau kearifan lokal bangsa kita sendiri. Yang selanjutnya profil pelajaran Pancasila adalah bergotong royong, bekerja sama, bahu membahu. Kalau bahasa orang Sundanya teamwork ya. Jadi dengan bergotong royong bekerja sama akan terjalin hubungan erat antara sesama. Selanjutnya terakhir pelajaran Pancasila adalah kreatif. Jadi diharapkan siswa dapat memberikan kreativitasnya melalui barang-barang yang ada di sekitarnya, mampu diolah kembali menjadi produk-produk yang bermanfaat untuk dirinya atau sekolah ataupun masyarakat secara luas. Pada tema selanjutnya yaitu adalah antara hukum, konsekuensi dan restitusi. Ya. Selama ini kita sering mendengarkan kata hukum, sering mendengarkan konsekuensi, dan belum pernah mendengar kata restitusi. Jadi sebetulnya restitusi itu adalah bahasa hukum. Dalam bahasa hukum KUHP itu restitusi itu adalah dendaan, ganjaran. Tapi jika dikaitkan dengan pendidikan bukan seperti itu. Ya. Hukum itu biasanya kita berikan kepada siswa ketika mana-mana siswa itu salah dalam bertindak atau salah dalam bertindak atau salah dalam melanggar kesepakatan kelas atau kalau dulunya peraturan sekolah. Jadi kita sering hukum ya, si anak tidak pakai sepatu dihukum, si anak berbuat nakal dihukum. Nah, dalam budaya sekolah hal-hal tersebut sudah tidak dipakai. Menghukum murid itu sudah tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Ada cara lain ya. Itu perbedaannya hukuman atau dan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang telah disepakati, sesuatu yang telah dibuat tapi dilanggar. Ayo anak-anak, kita bikin kesepakatan setiap hari sebelum masuk kita bersih-bersih kelas. Dan ternyata ada yang dilanggar nih, ya kan? Ada yang dilanggar. Nah ini contoh dari konsekuensi. Jadi konsekuensi itu bedanya dengan hukuman. Ketika hukuman itu adalah sepihak dari guru. Ketika salah hukum. Tapi kalau konsekuensi sebelumnya sudah disepakati dulu. Nah, setelah disepakati ternyata dia melanggar, gitu ya. Dan selanjutnya adalah restitusi ya. Restitusi itu adalah upaya mengembalikan jati diri siswa yang telah melakukan kesalahan, yang telah melanggar kesepakatan, yang telah melanggar peraturan-peraturan atau tata tertib sekolah atau sekarang dalam PMM ini disebutnya adalah kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi berbeda, kalau dulu adalah peraturan sekolah, kalau sekarang adalah kesepakatan sekolah. Udah jadi. Next. Udah ya kerja. Oke. 3. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi kita yang 3, tema yang 3 adalah disiplin positif ya. Sebelum saya menjelaskan tentang disiplin, apa sih yang Bapak Ibu tahu tentang disiplin itu? Disiplin itu apa sih disiplin? Kan Bapak Ibu pernah dengar kata-kata disiplin. Disiplin itu apa sih disiplin? Ya kita tahu disiplin itu apa? Aturan, ya, biasanya bisa aturan. Nah ternyata disiplin itu adalah merupakan salah satu penerapan dalam hal untuk menunjukkan kepatuhan siswa terhadap kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Yang mana disiplin positif ini yang tadi awal saya sampaikan bahwasanya pembiasaan yang baik, nilai-nilai yang baik yang sudah kita lakukan di sekolah, yang terus-menerus menjadi kebiasaan sehingga akhirnya menjadi budaya. Jadi perbuatan positif, perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus, continue ya,
menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan akan berubah menjadi sebuah budaya. Nah, budaya itu berawal dari sebuah kebiasaan yang kita lakukan pada setiap kegiatan dan aktivitas kita setiap hari, baik di sekolah ataupun di rumah. Makanya perlunya kita tanamkan budaya positif di sekolah, di rumah, agar membentuk karakter peserta didik kita, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik adabnya sesama guru, sesama murid, ke guru, ke teman, ataupun ke orang tua. Oke Bapak Ibu sekalian, pada tema yang terakhir untuk saya, ya, karena nanti 4 tema berikutnya akan disampaikan oleh Pak Aris, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia itu biasanya kan butuh makan. Ya, kita butuh makan ya? Makan. Butuh tempat tinggal. Ya, butuh hiburan. Ya, butuh apa tuh? Butuh menyalurkan keinginan. Ya, dan ini kebutuhan dasar manusia nih. Ya. Kebutuhan dasar manusia 4. Nah ini kebutuhan dasar manusia ya. Bertahan hidup masuk dalam makanan, pakaian, tempat tinggal. Terus kebutuhan dasar yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan itu masuk dalam kategori harga diri, keinginan, dan berprestasi. Kadang-kadang kita siswa itu ingin menunjukkan, ingin menonjol, bahwasanya dia itu ingin diperhatiin, ya, ingin merasa paling pintar biasa gitu, ingin menonjol, ya, itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia dalam bidang penguasaan. Lalu kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah kebebasan, ya, tidak ada orang yang dikekang. Pada dasarnya walaupun peraturan kelas itu, peraturan sekolah itu baik, tapi pada dasar setiap manusia itu ingin kebebasan, ya, karena peraturan itu tujuannya untuk mencegah tingkah laku atau membatasi tingkah laku seseorang agar tidak berlaku semena-mena. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah butuhnya kasih dan sayang, diperhatiin, ya. Jangan lagi anak-anak yang butuh perhatian guru dan orang tua, kita pun seorang laki butuh perhatian dari suami. Nah, ya. dari istri. Dari istri. Terus istri butuh perhatian kasih sayang dari suami. Artinya apa? Rasa kasih sayang dari kecil sampai besar itu pasti dirasakan dan pasti masih diharapkan, ya. Jadi butuh kasih sayang, butuh disayang, butuh diperhatiin. Nah, itu banyak kadang-kadang anak-anak peserta didik itu begitu. Dia melakukan kesalahan, padahal tujuannya untuk diperhatiin, Pak. Ya. Padahal diperhatiin, dia pengen berbuat kesalahan itu pertama nggak pengen berbuat salah, pengen dari perhatian guru, gitu. Dibuatlah kesalahan. Lalu selanjutnya yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan itu biasalah, ya, peserta didik kita tiap hari ya, sebetulnya sering bermain, bercanda, umum, main bola. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai makhluk hidup, ya. Nah, barangkali sebelum sesi saya tutup, pada bagian saya Pak Tema, mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan, diperhatiin, ya. Jangan lagi anak-anak yang butuh perhatian guru dan orang tua, kita pun seorang laki butuh perhatian dari suami. Nah, ya. dari istri. Dari istri. Terus istri butuh perhatian kasih sayang dari suami. Artinya apa? Rasa kasih sayang dari kecil sampai besar itu pasti dirasakan dan pasti masih diharapkan, ya. Jadi butuh kasih sayang, butuh disayang, butuh diperhatiin. Nah, itu banyak kadang-kadang anak-anak peserta didik itu begitu. Dia melakukan kesalahan, padahal tujuannya untuk diperhatiin, Pak. Ya. Padahal diperhatiin, dia pengen berbuat kesalahan itu pertama nggak pengen berbuat salah, pengen dari perhatian guru, gitu. Dibuatlah kesalahan. Lalu selanjutnya yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan itu biasalah, ya, peserta didik kita tiap hari ya, sebetulnya sering bermain, bercanda, umum, main bola. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai makhluk hidup, ya. Nah, barangkali sebelum sesi saya tutup, pada bagian saya Pak Tema, mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan atau bertanya. Oke, mungkin barangkali kalau memang waktu siang, sudah lapar, masih nungguin, ya, tidak ada yang bertanya, maka bagian saya tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah tempat kami persembahkan.
Ya udah dilanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi sholli wa yassir amri. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi sholli wa yassir amri wa akhratan li syari aqwal qawli amma ba'du. Ada yang WA. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan. Salam dan salawat bagi Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah bil ardi yang telah menegakkan wilayah Madinah. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Saya untuk membawakan 4 terminasi dari 3 ada 5 ada 4 ya, 3 motivasi dari para masjid. Ini yang kelima yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya manusia itu menghindari ketidaknyamanan, artinya ingin nyaman tanpa hukuman. Terus kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, ini perilaku motivasi manusia. Jadi ini dihargai, ini dibalas. Terus untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang terbaik. Ini tentang tenang. 13 apa 14? Ya, baik. Lewat. Ini yang eksternal, motivasi internalnya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari hukuman dan memberikan penghargaan demikian agar menjadi motivasi eksternal dan dalam diri siswa. Next. Nah, itu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan bentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Karena kita peraturan dan keyakinan kelas beda ya. Kalau peraturan itu kita memberikan peraturan, artinya kita membuat peraturan tanpa ada kesepakatan antara murid dan guru. Kita buat namanya tiket, kira-kira apa? Atau kita membuat siapa yang nggak piket hukuman itu peraturan. Tapi kalau kesepakatan, kita beri kesepakatan pada murid dan siswa apa yang berbeda dan melanggar itu dapat. Dan terus ada keyakinan kelas itu berupa pernyataan besar yang menyeluruh yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas ini lain dengan aturan. Kalau aturan itu diterapkan, artinya diberikan kita yang menerapkan, kita yang menulis. Tapi kalau kesepakatan, kita sepakat atau tidak. Apa yang kira-kira sepakat kita di dalam kelas ini, aturannya apa? Aturannya apa? Next. Lima posisi kontrol manusia, penghukum, ya dikit menghukum dan menghukum itu hukuman. Terus membuat merasa bersalah, siswa dianggap membuat merasa bersalah. Jika rasa teman, menganggap teman, siswa dianggap teman dan pemantau. Dua itu pemantau, kedua netral, itu pemimpin. Ya. Nah, posisi kontrol manusia. Nah, ini posisi kontrol manusia dalam hukum. Guru yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Jadi guru menghukum, nada suara tinggi, melotot, gitu kan, keras dan bahasa tubuhnya matanya melotot, ya, dan jadi menuju ke hati, ya. Terus guru-guru menerapkan posisi hukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Terus kamu harus selalu salah. Jadi menunjukkan langsung. Terus selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kan artinya selalu pasti selalu selesai. Hasilnya apa? Hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam dan bersifat agresif. Inilah kebanyakan banyak guru yang
terpelecehan oleh banyak murid. Karena apa? Mereka mengajar ilmu hukum, ya, nggak mengerjakan PR, main bebal atau menghina atau apa. Ini menghukum, langsung dihukum atau bikin perjanjian. Itu yang kadang-kadang sekarang itu banyak di TikTok ataupun di slide video yang guru dilecehin sama murid karena jiwanya nggak menghukum. Terus Terus yang posisi kontrol manusia yang membuat masih bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, ya. Kata-kata yang keluar dari mulut seperti Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini? Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian dirinya yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain sayangnya. Inilah kebanyakan murid-murid yang percaya diri karena apa? Mereka tidak bersalah. Saya itu bersalah, ya, dengan keluarga saya, dengan guru saya bersalah. Ini masih bersalah. Kebanyakan anak-anak siswa-siswa seperti ini menjadi apa? Berdiam, tidak percaya diri karena dibuat sama pengajar berbuat merasa bersalah. Terus selanjutnya posisi kontrol manusia tentang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun kebanyakan murid yang percaya diri karena apa? Mereka tidak bersalah. Saya itu bersalah, ya, dengan keluarga saya, dengan guru saya bersalah. Ini masih bersalah. Kebanyakan anak-anak siswa-siswa seperti ini menjadi apa? Berdiam, tidak percaya diri karena dibuat sama pengajar berbuat merasa bersalah. Terus selanjutnya posisi kontrol manusia tentang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya kontrol murid dengan pendekatan akan terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Contoh dalam posisi teman ini biasanya, ayo bantulah Kak demi Bapak. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu menyelesaikan. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini merasa dampak positifnya. Hanya saja negatifnya apa? Murid menjadi tergantung pada guru, manja. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut dan membantu. Ini pengalaman saya. Zaman masih dia kayak gini. Jadi guru itu kayak teman. Setiap saya ngomong kayak teman. Jadi ketika saya ada masalah dibilangin, kayak zaman dalam masalah dibilangin. Jadi kayaknya kurang efektif. Jadi kita tuh apapun adalah guru nggak mandiri. Ini terus selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi, ya, dengan menggunakan peraturan-peraturan dan konsekuensi orang dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dan biasanya bertanya, peraturan apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena menjalani hukuman atau kesalahan. Ini pemantauan. Pemantauan itu seperti CCTV dipantau. Kita yang seolah-olah itu selalu diikuti. Posisi kontrol manusia, manajer. Ini yang sangat bagus buat saya, itu inilah yang menurut saya bagus. Guru terbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Posisi ini manajer mengajukan pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri, pemimpin bagi diri sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada dirinya. Inilah posisi ini. Jadi
manusia itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu memang khalifah fil ardi sebagai pemimpin. Jadi cuma pemimpin, jadi dia memimpin sendiri, nggak bikin orang lain memimpin sendiri. Jadi artinya itu sadar bahwa diri itu memimpin sendiri, artinya dia mandiri, berbuat sendiri, jadi melakukan sendiri, dia nggak manja. Jadi setiap mau salah pengen kecuali udah menemukan masalah, pemahaman itu akan dilakukan sendiri, artinya di apa namanya dipecahkan sendiri. Itu manajer arti pemimpin, arti teks signifikan eksekusi dalam penyelesaian masalah. Guru di sini berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga diskusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan murid yang bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini gambaran segitiga diskusi ya. Pertama itu kamu tetap punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Keinginan kelas apa yang ingin kita sepakati? Kan? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, validasi tindakan ini yang salah, ya. Terus menanyakan keyakinan dia, menstabilkan identitas dia, segitiga diskusi. Next. Nah, menstabilkan identitas. Bagian dari dasar diskusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sesuatu kesalahan dari orang yang sukses. Banyak orang-orang gagal dalam hidupnya, tapi dia kegagalan hanyalah bagian dari kesalahan mereka itu. Kegagalan adalah sebagian daripada keberhasilan. Anak yang melanggar peraturan karena tidak bisa peraturan. Anak melanggar peraturan karena mereka sedang mencari perhatian kita. Ya. Anak sedang mengalami kegagalan. Ya. Bantu mereka. Demi untuk mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadikan efektif, maka kita harus menjadikan si anak. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu pertanyaan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusinya. Gitu. Next. Kelihatan. Validasi tindakan yang salah. Inilah setiap tindakan yang kita hadapi dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang biasanya sebuah tindakan. Kita akan menentukan cara paling efektif. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Tindakan yang kita hadapi dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang biasanya sebuah tindakan. Kita akan menentukan cara paling efektif. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan orang jenis kontrolnya. Nanti respon itu adalah otak yang kita hadapi akan menulis kontrol mereka. Dan cara berpikir proaktif, jadi proaktif mengenali tujuan mereka. Dari setiap tindakan yang ada di dalam diri manusia itu mendapat perhatian kita. Mereka bersama punya perhatian. Maka dengan itu kalimat-kalimat ini bahwa ini mungkin terdengar sangat asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, tanpa mengejut, menghakimi, akan mempersetujukan mereka. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada ini. Ya, bukan tapi terus kamu bisa pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Pertanyaan ini
bukan menjolimi, tapi kita mengumpamakan. Andainya kamu berbuat seperti ini lebih parah dari ini, gitu kan? Terus kamu patuh bangga diri sendiri karena kamu telah menunjukkan sesuatu yang untuk buat kamu. Nah ini menandakan keyakinan. Terkontrol menyatakan kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Dan hal itu ketika kita sukses setelah mencapai tingkah lakunya salah dan telah dibagi itu, maka anak akan setiap diberikan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Anak itu ingin menjadi orang yang diinginkan, ingin mencari dari diri sendiri. Karena diri adalah suatu ruh manusia, menciptakan manusia itu menjadi orang yang pengen benar. Semua orang pengen benar. Jadi awalnya itu perjanjian mereka ketika masih hidup, masih tidak dilahirkan, perjanjian benar. Tapi karena lingkungannya, dulu pasti Abudi itu menanyakan saya bahwa pengaruh lingkungan lebih besar dari pengaruh lingkungan rumah. Karena lingkungan kita ini, ya anak-anak kita, makanya banyak anak-anak itu ditaruh di santai. Bukan karena mereka itu jahat sama. Kenapa? Ingin membentuk anak itu, membentuk ketika dia keluar dari masyarakat, dia itu menciptakan kehadiran, menciptakan mewarnai kehidupan, bukan diwarnai oleh kehidupan diri, diwarnai oleh lingkungan, itu ya. Nah inilah yakin kelas mereka, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah di sini ya kita terus punya anak ya, kita punya anak semua, kita mendidik anak itu. Terus apa nilai yang umumnya yang kita sepakati, habis itu sepakati, terus apa bayangan yang tentang kelas yang ideal. Bagaimana sih dia tawarkan anak itu, bagaimana masih ideal itu, ya apakah dia pengen begini, enggak pak pengen ini, pengen begini. Jadi kita tuh membuat sepakatan kelas. Nanti mau sepakatan kelas, jadi kita juga nggak usah memberikan hukuman atau sanksi yang peraturan itu lain dari peraturan. Terus udah terus udah ya terima kasih ya ini yang saya yang disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan dibagi dua termin atau kami atau mungkin paroten saya bisa menjawabnya. Mungkin ada yang bisa dijawab. Paroten, hei, itu dia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh tutup ya, tapi mungkin ada satu pertanyaan yang belum jelas. Mungkin saya ada Pak akan memberikan sedikit penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya atas nama pembicara memohon maaf apabila ada kata yang salah. Ya, dimaafin. Kemudian untuk selanjutnya adalah penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Taufik SPDI. Kepadanya kami bersilakan. Pak Taufik mukanya sorot. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallallahu ta'ala ala kulli sahabati wa rasulih ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan hamdan yafi wa huwa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami' hajat wa tutahhiruna biha min jami' wa ta'fa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa
sawqiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qabil hajat Allahumma akhbirna bis sawqimati sa'adah wa ja'alna min ladun khubuzan wa jiyadah bi jahi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma rabbana fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul gitu Pak Arif. Kabul. Udah ya. Lapor apa kita? Silakan. Berapa duit? 50.000. Disimpannya di mana? Kita. Selain Akila ada nggak yang mau di 50.000? Ada. Oke, kalau tidak ada silakan Akila duduk. Dan yang lainnya silakan berdiri di tembok. Menghadap tembok sambil memejamkan mata. Ya. Ya. Sambil memejamkan mata. Ya, merem. Ya. Nah, Bapak akan melakukan pemeriksaan siapa yang ambil uang Akila, ya. Nah, jangan lupa. Kita bakal periksa ya. Oke, sudah. Silakan kembali. Tadi kalian sudah Bapak periksa satu persatu. Alhamdulillah kira sudah ketemu. Tapi untuk menjaga agar teman kalian tidak malu, Bapak tidak perlu sebut siapa yang mencuri ya. Hanya Bapak saja yang tahu ya. Nah ini duitnya udah ketemu ya. Ini Akila duitnya. Duitnya udah ketemu ya. Nah. Alirannya siapa yang ya, Bapak, kalian nggak perlu tahu, hanya Bapak yang tahu ya, untuk menjaga nama baik teman kalian. Ya. Baik Pak. Apa kamu tahu kenapa Bapak panggil ke ruang Bapak? Tidak tahu Pak. Bapak mau bertanya sama kamu. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu mencuri uang Akila. Maafkan saya Pak, saya terpaksa mencuri uang Akila karena orang tua saya sedang sakit dan butuh buat makan dan beli obat. Kenapa kamu tidak bilang ke Bapak? Nanti Bapak bisa membantu kamu. Saya malu Pak. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama? Ingat Pak. Menurut kamu keyakinan kelas kita yang mana yang telah kamu langgar? Menghargai milik orang lain. Lalu apakah kamu menyesal dengan perbuatan kamu itu? Ya Pak, saya sangat menyesal sekali atas perbuatan saya dan tolong jangan kasih tahu teman-teman kalau saya yang mengambil uang Akila ya Pak. Tidak, justru Bapak panggil kamu secara pribadi ke rumah Bapak agar teman-teman kamu tidak mengetahui hal ini. Kedepannya Bapak berharap kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, dan terima kasih atas perhatian dan saya janji tidak akan membuat seperti itu lagi Pak. Terima kasih. Saudara ada apa? Mau ada Bapak? Saya melapor Pak, Pak Ujan sering megang kandung saya Pak. Oh, kamu berdua korbannya? Sering dipegang? Iya, dadanya. Iya. Jadi nanti Pak Ujan baru panggil. Sekarang kamu masuk kelas dulu. Nanti setelah itu akan Bapak tegur Pak Ujan ya. Iya dah. Pak Ujan. Baik Pak.
Apa kamu kenapa Bang panggil ke ruang Bapak? Tahu Pak, ada apa ya Pak? Tadi Aira dan Najwa melaporkan ke Bapak bahwasanya mereka sering buah dadanya, wilayah sensitifnya dipegang-pegang oleh kamu. Agak Pak. Kamu jangan berbohong karena banyak orang yang melihat kejadian itu. Iya Pak, saya minta maaf. Tentunya kamu mempunyai alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Ya Pak, karena saya sering lihat tayangan porno di HP. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas dan sekolah yang telah kita buat bersama? Ingat Pak, Menurut kamu keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? saling menghormati dan menghargai sesama Pak. Lalu apa kamu menyesal setelah berbuat seperti itu? Ya Pak, saya selalu menyesal sekali atas perbuatan yang telah saya lakukan. Lain kali jika kamu melihat tayangan-tayangan di HP, tontonlah tayangan-tayangan yang baik dan benar ya. Apalagi tayangan-tayangan yang bernuansa pendidikan ya. Ya Pak, saya janji tidak melakukan itu lagi dan tidak menonton tayangan-tayangan seperti itu lagi. Baiklah, Bapak berharap kamu menyadari kalau kamu sudah berbuat kesalahan dan kamu bisa berubah menjadi manusia atau murid yang lebih baik lagi. Ya Pak, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya janji tidak akan berbuat seperti itu lagi Pak. Oke.